Sudah selesai. Halo. Sekarang ya kita belajar mengenai Hai, guys. keanekaragaman cara makhluk hidup. Itu ada yang dilihat di halaman 108. Perhatikan. Dilihat halaman 108. Sudah ketemu semua bukunya halaman 108? Oh, ini langsung ketemu. Ya, oke. Sekarang sebelum berdoa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biar lebih semangat. Yang nemenin lo Sakti berdoa, Sherin, Mimi, Kate, sama Gio. Yuk. Yes. Elsa buka halaman 108 ya. Ya, yuk berdoa dulu. Sherin, Mimi, Kate, sama Gio. Sencai woman yuk. Setau kau. 上帝感谢你，让我们来到学校，这里我们美丽的校园和爱的老师和朋友。现在我们要开始学习了，静静保佑我们愉快学习健康阿敏。 Oke, Lexi, mau kirim PS apa enggak? Sebelum nilai PS-nya lo Sakti kirim ke Mama. Yang apa lo, Se? Semuanya itu dinilai keterampilan PS banyak yang kosong. Itu tandanya kamu nggak kirim tugas ke Losa Sakti ya. Losa Sakti diam saja itu bukan karena Losa Sakti itu membiarkan, ya. Tapi Losa Sakti ingin tahu sampai di mana ini kesadarannya. Kelas 5, oh ternyata kalau Lexi itu kalau nggak diingetin nggak mau ngerjakan. Padahal siswa itu tidak seperti itu, ya. Siswa itu ketika ada tugas dikerjakan. Kalau sampai gurunya mengingatkan, itu berarti malu kalau Losa Sakti itu. Diingatkan sama gurunya ngerjain tugas, wah malu. Ya, kemarin aja yang tidak mengumpulkan PS matematika itu masih banyak. Ini Losa Sakti nggak sebutin nama, mungkin yang hanya disebutin sama Losa hanya Sherin, ya. Tapi yang lainnya ada yang belum kirim tugas ke Losa Sakti. Jadi harus dikirim. Losa itu kewajibannya. Losa Frederick nge-lag Losa kapan? Oh iya. Sekarang bisa kirim kan? Oke. Boleh bisa kirim Losa, boleh bisa kirim. Oke, ya. Yang nyatet kemarin itu, tak? Iya. Kan kemarin hanya sedikit toh. Jadinya kalau misalkan Aku sudah, tak? siapa? Sudah belum? Coba dicek dulu. Dicek. Aku yakin udah, loh soalnya kemarin baca. Kalau yakin udah ya udah deh. Nah, coba Yang latihan itu, tak? Iya, coba. Yang sering terlambat itu Kalista. Sama yang sikat AKM yang 87 itu. Iya. Kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 2 ya? Kemarin tanggal 2. Kalista kalau nggak ada aku pasti sudah pasti nggak. Ya, Kalista ini belum kirim. Sering Kalista itu. Kalau sosmed dia pasti online. Ya, jangan sampai aktif di sosmed tapi kalau tugasnya nggak aktif. Sama aja bohong ya. Sama saja. Oke. Sekarang kita lihat. Kemarin kita belajar mengenai keanekaragaman cara makhluk hidup. Nah, keanekaragaman makhluk hidup itu ada banyak sekali ya. Ternyata ada yang hidup sendiri dan hidup berkelompok. Nama lain dari hidup berkelompok adalah apa namanya? Soliter. Koloni. Siapa yang hidup berkelompok itu? Contohnya? Hina, ada rayap, ada semut, nah, ada serigala. Perhatikan, yang hidup sendiri, yang hidup solid, yang hidup soliter. Beruang harimau. Sekarang ada tujuannya itu, nak berhidup berkelompok itu. Jadi kalau misalkan nih semut hidupnya berkelompok, kenapa ya? Supaya apa ya? Menjaga ratu. Bertahan diri. Kerjasama. Untuk bekerja sama dalam mencari makanan. Makanan. Gula. Kalau si gajah, juga bisa loh. Gajah itu untuk Menghindari. Gajah itu saling melindungi. saling melindungi ya. Jadi ketika dia saling melindungi. jalannya beriringan,
bersama-sama dia itu saling melindungi kalau ada mangsa. Nah, tapi kalau serigala, kenapa dia bisa bersama? Serigala mencari makan bersama, berbagi. Mencari makan bersama, nanti juga dimakan sama-sama. Ya. Sekarang pertanyaan pertama, silakan Mimi dijawab. Dibaca dulu Mimi. Pertanyaan pertama. Jenis hewan Yang yang lain pegang pensil atau alat tulis. Silakan Mimi dibaca. jenis hewan yang menjalani kehidupannya dengan cara berkelompok yaitu A. Kanguru, A. Kanguru, beruang, elang, dan rayap. Ya. B. Rayap, semut, beruang, dan kelawar. C. Kelawar, elang, harimau, dan king kobra. D. Semut, serigala, lebah, dan gajah. Yang mana jawabannya jadi Mimi? Ayam, bebek, dadu, atau cacing? A, B, C, atau D? D. C. Kelelawar, elang, dan harimau soliter. Harusnya Mimi bilang D. Bilang D, Ya, mana? D. Halaman berapa sih? Halaman 109, Roland. Harusnya Mimi tadi bilang D. Tadi Mimi tuh jawabnya tuh D, bukan C. Oh, dadu. Ya, oke, dadu. Sekarang pertanyaan kedua. Coba sekarang pertanyaan kedua. Dibaca. Jawabannya dadu kan? Ya, jawabannya dadu. Pertanyaan kedua, silakan dibaca Fedrik. Ya, Fedrik, pertanyaan kedua, keanekaragaman. Silakan dibaca. Berdasarkan keragaman makhluk hidup, manakah pasangan Yang tepat, oke. Kamu kasih huruf aja. Individu, P. P itu pasangannya dengan huruf apa? T, U, V, atau W? Individu itu yang sendirian atau berkelompok? sendirian? Sendirian. Berarti siapa? Ya, yang sendirian siapa? W, gajah ya. W, kamu tulis W. Populasi sekarang. Renata, silakan. Populasi yang mana? Populasi itu yang berkumpul sama. Kayak serigala. Kumpulannya serigala itu namanya populasi serigala. R. Yang mana, Renata? Populasi. T, U, T atau U? Gajah individu kan ya? Ya, gajah individu. Yang tinggal T dan U pilihannya. T apa U? U itu banyak. Banyak kelompoknya ada T. Ya, yang rusa itu ya. Yang T. Kalau yang U itu adalah si komunitas. Jadi kumpulan dari banyak populasi nih. Kumpulan dari banyak populasi namanya komunitas. Nanti ada oleh-oleh puisis ya dari Rosa Septi. Tulis sih kayak apa loh? Kenapa, Nak? Ditulisnya di bawah atau di yang di... Ditulisnya di sini boleh. Perhatikan ini. Bentar, mana ya? Lanjut lanjut aku garis. Ya, punyanya Lause langsung tulis di bawahnya itu. P di bawahnya W, Q di bawahnya T, gitu ya. Kemudian R di bawahnya U, gitu. Punya Lause tulis langsung di sininya. Sekarang yang pertanyaan ketiga, silahkan. Belum loh, bingung. Bingung? Tinggal ditulis gini aja. Nah, coba. Nah, ini masih sudah dirangkum, tapi masih bingung. Nah, nanti berarti harus ada timbal balik. Harus kita pakai wisis supaya lebih mengerti nanti ya. Coba. Populasi yang apa tadi? Populasi itu sendirian ya. Sendirian. Berarti jawabannya tadi yang apa? Yang mana, Hao? Populasi jawabannya. T. Hah, C? Mana C? T. T. Kok T? T. Bukan dong. T. Gajah. Yang gajah, Hao. Sendirian. Kok populasi sih ini? Individu. Ya, sekarang yang populasi.
itu yang berkelompok ya. Kalau berkelompok, kelompoknya tapi harus sama. Nah, berarti siapa itu? T. T. Siapa T? Rusa. Rusa. Oke, bisa Hal? Enggak. Enggak loh, kenapa? Coba itu dilihat. Kalau Komunitasnya U ya? ya, kalau komunitas Ekosistem itu kumpulan, kumpulan dari populasi. udah. Nah, itu kumpulan dari populasi. Berarti yang ada banyak itu ya. Ada Ada singa sendiri. Ada singa satu orang. Ya, ada rusa. Ada banyak ya. Satu hewan doang, nggak ada yang berkelompok. Nah, itu bedanya. Sekarang kalau ekosistem, apa ekosistem? Ekosistem. Nah, W. kalau ekosistem berarti ada P. apa aja? W. Ada komponen biotik Komponen biotik. dan ada komponen abiotik. Jadi ada komponen yang hidup dan ada komponen tak hidup. Ada air, ada tumbuhan, ada tanah, P. termasuk komponen biotik dan komponen abiotik. Itu yang P. Bisa guys. Nanti dikasih Lumayan lulus juga sama terlalu ya. sulit. Nah, sekarang perhatikan lagi. Pertanyaan ketiga, silakan dibaca Santiago. Santiago silakan dibaca pertanyaan ketiga. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dinamakan. Dinamakan apa ya? Siapa? Hubungan timbal balik yang ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Berarti tidak tahu. Tadi yang lu seperti tulis yang ada komponen abiotik dan ada komponen biotik. Ekosistem. Ekosistem. Udah tahu. Nah, orang nggak perhatikan ekosistem. Jadi pertanyaan ketiga jawabannya ekosistem. Ekosistem adalah timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sudah? Nomor 3 jawabannya apa, Lausa? Ekosistem. Udah. Ekosistem jawabannya, Lausa. Yes. Nah, sekarang Lausa Sakti ingin kalian melihat video dulu. Iya. Lausa, Apa? yang ini perlu dijawab enggak? Iya, dijawab. Pertanyaan kedua kan tadi sudah dijawab. Ya, sekarang kita melihat. Belum sempat ditulis. Silakan ditulis ya. Kita mau belajar mengenai adaptasi hewan. Bentar dulu ya. Yang kemarin ya, Lusa? Ya, jadi yang sudah kamu rangkum sekarang Lausa Sakti ingin kalian melihat adaptasi hewan. Nah, adaptasi hewan itu ada berapa Lausa? Adaptasi hewan, adaptasi itu apa sih? Adaptasi. Oh ya, aku ada tanya. Adaptasi adalah merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya Dengan lingkungannya. Oke, good. Itu ada di Berarti screen. ya, adaptasi ini ada dua. Adaptasi hewan dan ada adaptasi tumbuhan. Jadi kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi setiap hewan dan manusia itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekarang kita membahas dulu yang hewan. Karena hewan itu untuk mempertahankan diri dengan lingkungannya itu punya berbagai macam cara. Ada apa aja Lausa? Nah, ini caranya. Mereka itu bertujuannya untuk menghindari kepunahan yang pertama. Dan ada juga yang untuk memperoleh makanan, untuk menghindari serangan dari musuh. Ada yang untuk bertahan hidup. Nah, contoh, kalian pernah lihat terenggiling?
Enggak. Pernah. Nah, Nah, giling itu yang Enggak. lihat bunglon. Pernah lihat bunglon? bukan yang Nah, bunglon itu bagaimana cara adaptasinya? kamuflase. Kamuflase. Mimikri. 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 Coba. Di sini adaptasinya ada 3 jenis ya. Jadi adaptasinya itu ada 3 jenis. Boleh ditulis. Kalau kemarin kan sudah ditulis tapi ya nggak usah ditulis lagi. Yang Iya. sekarang harus tahu bedanya apa. Ada morfologi, ada fisiologi, dan ada tingkah laku. Apa maksudnya, Lause? Jadi kalau morfologi langsung ditancapkan di otak. Ya, langsung tanyakan di otak. Ini pokoknya bentuk tubuh. Morfo, bentuk tubuh. Mulai dari bentuk kaki, bentuk mulut atau bentuk paru. Bentuk organ Boleh. tubuh. Kemudian ada lagi bentuk daun. Nah, kemudian bentuk batang. Nah, kalau di hewan itu bentuk kaki, bentuk paruh. Kalau yang di tumbuhan bentuk daun, bentuk batang. Nah, itu pokoknya kalau sudah bentuknya itu berarti morfologi. Contoh, gini, hewan karnivora, giginya taring semua atau geraham semua? Coba. Taring semua, taring semua. Karena giginya bentuknya taring semua kan untuk merobek makanan ya. Nah, itu termasuk adaptasi morfologi. Dari sini ngerti? Dari sini ngerti? Oke. Coba lagi. Sekarang kalau si bebek kakinya punya selaput kan untuk berenang. Nah, itu berarti bentuk kakinya punya selaput untuk berenang. Berarti dia adaptasi apa? Fisiologi. Morfologi. Iya. Oke. Oke. Sekarang lagi. Teratai. Teratai itu daunnya itu lebar. Ya. Teratai daunnya lebar. Morfologi. Daunnya lebar kenapa? Untuk mempercepat penguapan. Itu morfologi. Kaktus. Daunnya bagaimana kaktus? Daunnya duri. Daunnya berbentuk duri. Iya. Yang duri itu daunnya ternyata. Iya. Daunnya kaktus berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Jadinya itu termasuk adaptasi apa? Morfologi. Oke ya. Boleh ditulis sekarang. Jadi itu kamu tambahin catatanmu. Boleh di catatanmu boleh ditambahi. Tapi kalau menurutnya Lause tidak perlu karena itu apa ya langsung kita serap di dalam otaknya kita aja. Sekarang kalau fisiologi itu berhubungan dengan fungsi tubuh. Dikirim ke Lause yang catatannya. Nggak usah. Organ tubuh supaya bisa bertahan. Ada fungsi tubuh. Fungsi tubuh itu apa Lause? Contohnya, fungsi tubuh itu misalkan seperti ini ya. Ramai ya suaranya. Kenapa nak? Kalau fungsi tubuh, bentar ya. Nah, kalau morfologi itu, bentuk tubuh, Suaranya kayak Izo. fisiologi bentuk fungsi tubuh, gitu ya. Oke, coba sekarang kalau saya lanjutkan dulu. Boleh sih, aku belum selesai nyatet. Tadi dengan catatanmu, biar kamu nggak nyatet lagi. Aku yang nyatet morfologi. Coba sekarang kita ke morfologi. Nah, contohnya itu pada bentuk mulut serangga dan bentuk paru cakar pada ukas. Yang pertama itu pada serangga. Coba, ini ada bentuk mulutnya serangga banyak sekali. Tipe-tipe mulut. Tipe-tipe Sesuai mulut. dengan jenis-jenis makanannya. Nah, yang pertama itu ada tipe penggigit dan pengunyah. Nah, kalian bisa Siapa ya yang penggigit dan pengunyah? Belalang tadi ada yang mau sakit dengerin? Ya, penggigit dan pengunyah itu belalang ya, contohnya. Belalang. Ya. Ya. Semut sama belalang. dan
serangga. Tapi ada tipe Kayak pengisap. Kamen Rider. Siapa ya yang mengisap? Kayak nyamuk. Nyamuk. Lalat. Nyamuk. Ada tusukannya. Lalat. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Nyamuk. Betul. kupu-kupu. Menghisap apa dia? Penghisap itu. Bukan pengisap darah. Nah, ini dia pasti kamu tahu ini. Oh, itu nyamuk. Oh iya. Nyamuk. Ya, jelas ya nyamuk. Wow, itu ya penusuk dan pengisap. Kok kayak ya, helmetnya Kamen Rider. Itu serem loh sebentuk mulutnya tuh. Atau mulutnya Kepalanya. serang. Tapi kok bentuk Terakhir sekarang badannya tipe kok kayak penjilat. Coba, siapa yang penjilat? Mulutnya penjilat. Doggy. Lalat kayaknya. Lalat. Kayaknya lalat. lalat. Ini Jorok serangga. lah, itu jorok. Lalat. Buat berarti kalau makanan itu Iya, jadi dia itu di tempat sampah itu dijilat-jilat makanannya. Makanya kan Iya. kotor. Ini lalat. Tipe. oh my god. Boleh dicatat dulu, boleh apa nanti aja lo punya. Kenapa ya di dunia ada apa itu ada nyamuk Serangga. Ada Iya. serangga karena dia bermanfaat. Ya untuk banyak lah manusia juga. manfaatnya. Coba, Bukan jadi lalat, dia ya. ada tipe penggigit, tipe pengunyah. Penggigit pengunyah si Apa belalang. manfaat nyamuk? Manfaatnya nyamuk? Coba, mau pasti Hilangin darah. hilangin darah. Hilangin darah kotor. Ada tipe penusuk. Hilangin Bisa. infeksi Ada darah. tipe penjilat. Bikin gatal-gatal. Bisa manfaatnya. Besok presentasi ya tugasnya. Bentar loh, Oh, nyamuk ada yang dikasih kayak obat biar Manfaatnya lalat tuh biar kita tahu kalau kita nggak boleh ninggalin makanan kalau Nanti kalau nggak ada lalat nanti dimakan sama adik. Ini dia ada tipe paruh-paruh burung. Perhatikan. Nah, paruh burung juga berbeda-beda. Dia adaptasi morfologi juga. Paruh itu mulutnya ya, mulutnya burung. kok sayapnya nggak kelihatan loh. Wow. buruk Kok sayapnya nggak Biji-bijian. Nah, ini burung elang, paruhnya seperti ini. Untuk memakan apa ini? Nah, gini loh. Ya, Banyak. agak gini. Makan daging. Daging. Ya, pemakan daging ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian disesuaikan Kalau yang bayi burung ulat. sekarang, nah ini burung apa namanya? bangau. Eagle. Burung ikan. burung yang di Burung pantai pelikan. pokoknya. Biasanya Yang mirip gedok. katanya bawa bayi kan loh sama bayi. Kayak bayi sih. Nah ini burung apa? Yang stroller. Tahu. Tidak tahu. Ini burung kolibri namanya. Burung yang kolibri. bisa terbangnya ke belakang ya. Salah satu. Ini burung kolibri untuk paruhnya berfungsi menghisap nektar, ya, untuk mengambil nektar. Aku pikir itu Dia kemana? itu mengambil nektar. Berarti kayak butterfly loh, kayak kupu-kupu. Ya, tapi kalau kupu-kupu kan dia penghisap. Nah, ini juga hampir sama. Ayo Joy, ke toilet. Nah, ini burung apa ini? Burung pelatung. Burung Atau apa yang gini-gini Cari serangga ya. woodpecker ya. Wah, gitu. Lelosot Gini terus. nanti Sakti akan bikin kuisis yang kita pelajari ini. Itu supaya kalian lebih paham ya. Boleh dikerjakan berkali-kali. Dina, kalau lo Berapa soal loh tuh? ya 30 lah. Tapi kalau kayak berkali-kali jangan pakai Kalau nama lo teman. Sakti bilang boleh dikerjakan berkali-kali, itu kerjakan sampai nilainya 100. Boleh pakai nama teman loh. Sampai nilainya 70 atau 60 selesai. Jangan buat ya. Boleh. Boleh pipis loh. Boleh silakan, Nak. Apa Renata?
Jawab kalau langsung dapat 100. Ya nggak apa-apa langsung dapat 100. Kalau misalkan kamu nggak dapat Ulang 100, lagi. ulang lagi. Nah, jadi itu gini namanya loh, belajar. kalau sudah dapat ya loh, rank ke-1 ya loh, ada orang yang langsung jadinya rank ke-1 itu ya loh. Ada yang kemarin kerjakan sampai 20 kali. Tidak apa-apa. Ya. Silakan lagi. Nah ini. Itu kemungkinan saya. Bebek. Ada namanya ini. Oh, Bebek bebek. ini namanya paruhnya berbentuk Bebek sudu. Peggy. Apa namanya? Berbentuk sudu. Jadi paruhnya si bebek itu punya nama. Jadi dia untuk apa ini? Mencari apa? Mencari makanan di dalam lumpur. Jadi dia untuk mencari makanan di lumpur. Gitu. Si bebek itu. Coba lagi. Iya, tapi telur asinnya enak loh. Nah, telur asin enak ya. Sekarang kakinya. Ini juga adaptasi morfologi. Wah, Iklannya mengkirin dulu. Ini kaki pemanjat. Kaki. Nah, kaki memanjat. Yang 2 di depan, 2 di belakang. Ini kakinya burung-burung pemanjat. Kok kayak balik-balik ya, Lus? Ya. Coba dibalik. Ini dimiliki oleh burung pelatuk. Ya, ini burung pelatuk. Kaki siapa ini? Kaki petengger. belang. Siapa petengger nih? Lang. Kalau burung pipit nih, petengger. Jadi yang 3 di depan, yang 1 di belakang. Oh, biar seimbang. Burung kakak tua, burung pipit. Nah, ini kakinya siapa ini? Yang Lang. bulat. Ayam. Ayam. Ya, ayam. Kok hewan? Mengais, jadi mengais makanan ya. Ikannya ayam. 3 jari menghadap ke depan, 1 jari yang tumbuh Oh, tidak berbakat sekali jadi ayam. Ya, Ayam KFC. coba lagi. Ini kakinya apa tadi? Ayam kakinya burung pelatuk. Kakinya burung pelatuk atau kakinya apa? Pemanjat. Ya, manjat ya. pemanjat. Ini kakinya Burung petengger. tengger. Petengger. Yang ini untuk mengais makanan. Ya, ayam. Ya, ayam. Untuk kayak gali-gali Ayam tanah. KFC. Bukan sih, Lus. Petengger. Ayam is good. cari makanan. Nah, sekarang ini kamu harus tahu ini kakinya siapa. Lang, lang, Coba lang. ditebak ya, bentar lagi. Lang ini. Lus. Nah, kakinya siapa ini? Elang. Betul. Lah, ya untuk mencengkram mangsanya. Nanti bawa domba nanti. Ada domba gitu, Mbak. Nah, satunya lagi ini kamu harus tahu. Kakinya siapa ini? Bebek. Bebek. Telur asin sangat enak. Sekarang kita belajar yang Dari kakinya. oke. Lus burungnya. Oke, ini sudah bentuk-bentuk. Sekarang adaptasi yang fisiologi. Yang fungsi organ. Nah, contohnya ada siapa? Melalui fungsi kedua. Nih, contohnya si siapa namanya? Unta. Unta. Nah, fungsinya Unta. berfungsi. Fungsinya untuk apa? Menyimpan Menyimpan lemak. Menyimpan air. Untuk menyimpan cadangan lemak ya, bukan menyimpan air. Menyimpan cadangan lemak. Kemudian lagi ada si sapi. Memakan makanannya Yuk. karena Ini fungsinya juga giginya punya Aduh. hewan namanya memamah biak. Jadi di dalam mulutnya itu giginya itu memiliki enzim selulosa. Terus dia itu bisa mengembalikan makanannya. Dia punya 4 lambung ini, Nak. Jadi pertama lambung pertama, kemudian makanan dari lambung ini dikeluarkan lagi. Dimamah biak lagi. Muntah. Kemudian Harus dimasukkan lagi ke Owen. di apa namanya? Di lambung kedua. Nah, setelah di lambung kedua dikeluarkan lagi sama dia ke mulutnya. Itu dimakan lagi. Iya. Sampai ke lambung ketiga. Nah, setelah lambung ketiga juga dikeluarkan lagi. Jadi dari perutnya Kalau dikeluarin Punya 100 lambung. Gitu terus Lus. jadi perutnya itu ada 4 perut.
Ya kalau kamu kan lambungnya 1, jadi kan 1 lambung. Enggak 100. Kalau si sapi itu 4 perutnya, ada 4 lambung. Gitu. Oh my god. Jadi dia fungsinya untuk memamah biak ya. Nah, karena giginya bentuknya geram semua. Sekarang kalau si burung hantu itu ada hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah hewan Oh yang iya, nocturnal. di Yang keluar mencari makanannya atau pergi-pergi malam. pada saat malam. ya, namanya hewan nokturnal. Siapa aja yang hewan nokturnal? Selain Kelelawar. Batman. Serigala. Kucing. 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 Elsa bisa Oh, dengan iya. suara. Ini ada lagi yang di bukumu, coba dibuka halaman 110 adaptasi fisiologi yang di sini nggak ada. Itu ada ikan. Ikan air. Iya tahu loh sih. Ya, Aku Oh, dari ikan air tadi tawar dan Aku dari ikan tadi air buka. laut. Nah, ikan air tawar Aku dan dari tadi ikan buka. air laut itu Buka buku. fisiologinya berdasarkan pipisnya atau mengeluarkan urinnya. Boleh ditulis Bukan di yang sini. PR kemarin, bukan silose, ada salah satu soal. Itu. Oh, ya. Coba di ikan air tawar, pengeluaran air dalam urin yang banyak dari ginjal. Itu kalau ikan air tawar itu urinnya encer. Kamu tulis langsung di sini nggak apa-apa deh. Urinnya kalau ikan air tawar itu urinnya encer dan banyak. Halaman berapa Encer ada? dan banyak. Kalau ikan air tawar. Kalau ikan air laut itu urinnya pekat dan sedikit. Gak usah lah, halaman berapa dah? Halaman 110, Nak. Halaman 110. Kamu tulis itu kan ada ikan air tawar dan ikan air laut. Kalau ikan air tawar itu urinnya banyak dan encer. Kalau ikan air laut itu urinnya sedikit dan pekat. Sedikit dan pekat. Sudah sedikit pekat. Pekat karena apa? Karena dia banyak ion garamnya. Karena dia meminum air laut. Ya kan? Nah, Kan di kalau yang encer karena dia tidak sedikit ion garamnya. Karena dia hanya meminum air tawar. air tawar. Air yang nggak ada rasanya. Kalau Minum lah manusia air. minum air laut gimana? Akan mengalami dehidrasi namanya ya. Akan Nanti kalau mengalami kayak dehidrasi air atau kekurangan taruh di air. kulit itu udah bakar kering atau apa. Oh bisa loh, sepertinya minum air. Oh iya, garam. Ya ampun. Ada garamnya. Sekarang ini nih. Siapa ini? Mimikri. Mimikri. Bunga. Jadi coba perhatikan, ada yang mengubah warna, bedanya dengan kamuflase. Masih saya tuliskan ya di sini. Ada yang kemarin ada kamuflase, di situ nggak ada kamuflase, boleh kamu tambahin sendiri. Langsung di buku nggak apa-apa, langsung di buku paket nggak apa-apa, atau di buku catatan. Ada mimikri, nah, dan ada kamuflase. Apa bedanya? Ada yang tahu, Nak? Kalau Kalau fase itu nggak bisa ganti, tapi kalau mimikri ya bisa. nggak bisa. Yes. Iya. Kalau mimikri itu mengubah warna tubuh. Tapi Nah, kalau jadi tubuhnya diubah warnanya. Tapi kalau kamuflase kamuflase itu itu dengan hanya Bersembunyi menyamakan dengan lingkungan. menyamakan Jadi tubuhnya dia dengan Hanya apa ya? Tidak mengubah warna. Tidak mengubah warna. tapi kayak Aku pernah menyatu merasa dengan ada. Tidak. Jadi kalau bersembunyi, kamuflase itu kayak misalkan kamu kayak penyatu. ya menempel menyatu dengan warnanya. pada lingkungan yang sama. Nah, jadi kalau si kamuflase itu menempel pada lingkungan yang sama. Contohnya ada belalang daun. Belalang daun itu kan tubuhnya warnanya hijau. Jadinya Ya, supaya kayak tidak ditangkap pemangsa, dia itu menempel di daun yang warnanya hijau. Nah, itu kamuflase. Jadi kalau mimikri itu contohnya si bunglon. Nah, kalau si kamuflase ini contohnya adalah si belalang daun. Tidak apa-apa belajar kelas 6 ya. Ini pelajaran kelas 6. Jadinya nanti kalau sudah kelas 6 kalian sudah pernah belajar ini. Gitu.
Ya, itu adaptasi tingkah laku. Kemudian sekarang itu bedanya ya. Kita lanjutkan. Jam berapa ini? Ya. 99 ya. Ya. 2 menit lagi berarti. Kita ke Cica. Auto Nah, Tommy loh, auto. ya autotomi Tommy. atau Itu melepaskan ekornya untuk Iya, jadi kabur dari bukan mangsa. mangsa. untuk mengelabui Ekornya mangsa. bisa tumbuh sendiri. Nah, kalau Iya, kelelawar, nanti tumbuh sendiri. kalau 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 si kelelawar ini namanya adalah kemampuan ekolokasi. Pokoknya nggak bisa. Dia kayak buta. Ekolokasi. Ekolokasi itu apa, Lause? Kemampuan untuk mengeluarkan Keluarkan suara dan bisa kayak ya, Lomba mengeluarkan muka, lomba suara. telinga sama Pernah diajarin nih untuk mendeteksi adanya boleh mangsa. mendeteksi mangsa. adanya Nah, penghalang. yang memiliki ekolokasi bukan hanya kelelawar, tapi banyak sekali. Burung hantu. Burung hantu juga Ya, punya. pernah diajarin loh. Oh, Iya. pintar. Juga ada suaranya berapa Berapa itu? Ada lumba-lumba. Berapa apa ya? Ya. Sudah ya, itu. Kita lanjutkan sekarang. Kan biasanya kelelawar memiliki sistem deteksi dalam tubuh merupakan gelombang sinyal. Sejio mau nanya loh, Se. Kelelawar Ya, Pak Gio. Kenapa kelelawar tidurnya harus ke bawah gitu? Kok tidak mau tidur kayak biasanya? Adaptasinya mungkin seperti itu. Tidak Ada punya tempat tidur ya ya. itu terbalik gitu loh. Iya kan bertengger ya. Paling kita harus beliin kelelawar sama tidur. Ini Mungkin siapa ini? kelelawar fungsinya nggak punya Kan batu. itu nggak tahu. Rockfish loh, apa itu loh, Se. Ini dia berkamuflase ya. Hibernasi Kamuflase menjadi batu. Hibernasi bukan. Namanya Iya. ikan batu. Selama musim dingin. Ikan Pura-pura mati. Ya, Pura-pura mati. Nah, yang berpura-pura mati ada. Siapa yang berpura-pura mati? Kayak apa dah? Kayak burung kutub. Kecoa itu berpura-pura mati. Jadi Ada dia yang kalau ada pura-pura kamu mati nih, itu loh, Se. langsung terbalik gini dan kelihatan pura-pura mati. Putles bukan sih loh, Se. Namanya. Yang Ini namanya ikan batu. Sekarang terakhir yang itu kan. loh. Monyet. Sking. Tingkah laku. Crocodile sking kan pura-pura mati. Oh, sudah. Ya Oke. habis. Nah, Keju Habis tolong subscribe. adaptasi tadi sudah ya, adaptasi fisiologi, morfologi, dan tingkah laku. Kalau Sekarang kita mulai ke PS. Siapkan bukunya. Kita bikin PS-nya. Oke. Oh, no. Mau PS sekarang, Tah? Ya, PS sekarang. Banyak lebih lagi. Udah ada isi waktu. Nggak pernah ada. Nanti lewat. PS. Udah usah buka dulu. sekarang Bang. Oke. Nanti waktunya lewat lah, Usha. Iya, aku mau makan. Satu. Ditulis semuanya. Sebentar ya. Nomor 1. Siap. siap. Bacakan soal cerita. Kamu hanya nulis jawabannya aja ya. Tulis jawabannya saja. Langsung akan bercerita. Oke. Di sebuah padang rumput terdapat seekor harimau. Maka harimau ini dinamakan sebagai populasi, individu, ekosistem, atau apa satunya tadi? Populitas. Individu, Ekonomi. populasi, komunitas, atau ekosistem. Jelas. Sudah? Nomor 2. Nih, jangan dikirim dulu nanti. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 sekarang. Aku merupakan hewan
yang memiliki bentuk mulut penghisap. Nah, aku merupakan hewan yang memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap. Maka aku termasuk beradaptasi dengan cara titik-titik. Adaptasi morfologi, fisiologi, atau tingkah laku. Aku merupakan hewan yang memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap. Maka aku beradaptasi dengan cara morfologi, fisiologi, atau tingkah laku. Bisa? Bisa lah, Sir. Oke, nomor 3 sekarang. Gampang ya? Enggak terlalu. Nomor 3. Apa ya tujuan dari mulut bebek berbentuk seperti sudu? Kamu tuliskan. Tujuan dari bebek memiliki paruh seperti sudu. Tadi kamu sudah lihat kan bentuknya paruhnya bebek seperti sudu. Pakai H lah, Ustaz. Apa? Pakai H dan sudunya. Fungsinya seperti sudu. Tahu mulutnya bebek tadi? Fungsinya Gepeng untuk gitu apa? loh, Ustaz. Sudah. Oke. Nomor 4. Belum. Oh, udah. Sudah. Ya. Nomor 4 sekarang. Sebutkan 2 hewan yang memiliki kemampuan beradaptasi tingkah laku secara ekolokasi. Sebutkan 2 hewan yang memiliki kemampuan beradaptasi tingkah laku secara ekolokasi. Oke, ada nomor 5 loh, Sir. Yes, terakhir, the last number. 2 hewan ya, ekolokasi. Yang nomor 5, terakhir. Sudah? Oke, sekarang jelaskan perbedaan. Jelaskan perbedaan cara adaptasi fisiologi. Jelaskan perbedaan adaptasi fisiologi ikan air laut dan ikan air tawar. Ya, tadi berdasarkan apanya katanya Lause? Urinnya. Yes. Nah, urinnya. Jadi Jadi urinnya apa nomor bagaimana? 5 sih soalnya? Ya, soalnya 5 aja. Langsung dijawab aja ya. Soal nomor 5 apa loh, Sir? Soal nomor 5, jelaskan perbedaan adaptasi fisiologi dari ikan air tawar dan ikan air laut. Dan ikan air laut. Jadi ikan air laut itu bagaimana urinnya? Ikan air tawar itu bagaimana urinnya? Tadi. Yang sudah selesai silakan dikirim ke WA-nya Lause Septi. Terus nomor 4 aku belum. Oke. Nomor 1 Lause Septi ulang lagi ya. Aku merupakan Nomor 3. Nomor 3, sebutkan fungsi dari paruh bebek. Paruh itu mulutnya bebek yang berbentuk sudu. Kenapa kok berbentuk sudu? Nomor 4 loh, Sir. Nomor 4, sebutkan 2 hewan ekolokasi. Sebutkan 2 hewan yang memiliki kemampuan adaptasi tingkah laku dengan ekolokasi. Nomor 4. Ada lagi yang mau diulang soalnya? Sudah. Nomor 1.
Nomor 1, aku adalah harimau yang hidup sendirian di padang rumput. Itu termasuk populasi, udah dikirim. komunitas atau ekosistem. Aku adalah harimau yang hidup sendirian di padang rumput. No 2. Ya, nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 tadi. Sudah cincin kirim. Boleh pergi. Ya, silakan dikirim. Mau makan, udah dikirim. Ya, oke. Yang sudah dikirim, Rosa Sakti akhiri dulu. Nomor 4 tadi apa ya? Sebentar. Nomor 4, sebutkan 2 hewan yang beradaptasi secara ekolokasi. Lalu nomor 2 apa? Nomor 2, coba ya. Tadi kakinya elang itu berbentuk cakar ya untuk mencengkeram. Nah, itu adaptasi apa? Jenis adaptasi apa? Fisiologi, morfologi, Bukannya morfologi. jangan dijawab. Kok bisa dijawab sih? Hah? Jawab. Iya, jangan dijawab. Kan soalnya kayak gitu. Nanti soalnya langsung share di Google Classroom ya supaya lebih paham tentang adaptasi ya. Yes, sir. Nomor 1 apa? Nomor 1, aku adalah harimau yang hidup sendirian di padang rumput. Itu termasuk jenis apa? Populasi, individu, ekosistem, atau komunitas. Bisa? Oke. Besok kita belajar adaptasi tumbuhan ya. Yes, sir. Yes, Mas. Yes, Mom. Sudah ya? Waktunya Oke. sudah selesai nih. Langsung Sabti akhiri dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Nomor 2 tadi bentuk cakarnya elang. Bentuk cakarnya elang berfungsi untuk mencengkeram mangsa. Itu adaptasi apa? Beda soalnya. Bentuk mulutnya penusuk dan penghisap nyamuk. Nah, itu berfungsi untuk apa? Kemudian itu termasuk adaptasi apa ya? Fisiologi, morfologi, atau tingkah laku. Beda banget sama soalnya tadi. Tidak apa-apa, sama-sama jawabannya. Sama jawabannya. Sudah ya, langsung Sabti akhiri ya. Sampai ketemu lagi besok. Besok hari Sabtu. Setelahnya hari Besok lusa kan ada budi pekerti akhirnya. Oke. Dadah. Dadah. Semoga Bye, ilmunya have a great time. Yang nomor 5 apa? Nomor 5, perbedaan Perbedaan laut dan dari adaptasi fisiologi ikan air tawar dan ikan air laut. Tadi berdasarkan urinnya. Ya. Urinnya kenapa dan urinnya kenapa. Iya, jangan dijawab. Iya. Kenapa? Oke, sampai ketemu lagi besok. Cai Cien. Jen.